diceritakan hal-hal yang tidak baik, kemudian diajak orang lain untuk memusuhi kita, Allah menyuruh fasbir ala ma yakuluna. Sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan kepadamu. Kata Allah. Sabar ini artinya kan kita harus menahan diri. Tidak boleh melakukan tindakan. Kita harus diam, kita harus menerima, kita harus legowo, kita harus redo. Wasabbih bihamdi rabbika. Apa perintah Allah yang kedua kepada Nabi Muhammad di dalam ayat ini? Wasabbih. Kalau engkau dicaci, dihina, difitnah, dikucilkan, dizolimi, dijatuhkan harkat martabatmu. Wasabbih bihamdi rabbika. Allah menyuruh bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Disuruh oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu untuk subhanallah, bertasbih, mengucapkan kalimat tasbih kepada Allah. Qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak tasbih. Di dalam ilmu tasawuf itu disebutkan bahwasanya semakin banyak kita bertasbih, mengucapkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah, bertasbihlah, maka kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini solusi yang pertama yang disuruh oleh Allah. Kita mesti bertasbih, mengagungkan asma-asma Allah. Yang kedua, apa sikap kita terhadap orang yang mencaci, menghina kita, menjelek-jelekkan kita, dan berbuat yang tidak baik terhadap diri kita dan keluarga kita. Di dalam surat Muzammil ayat 10 Allah sebutkan, wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajuran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, di sini Allah menyebutkan wahjurhum hajuran jamila. Kita disarankan oleh Allah untuk menjauhi orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita. Orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang yang senantiasa memfitnah kita. Maka kita disuruh oleh Allah untuk wahjurhum hajuran jamila. Jauhi mereka dengan cara yang baik. Kita tidak boleh membalas, kita tidak boleh melakukan tindakan yang sama, tetapi kita disarankan oleh Allah hindari mereka dengan cara-cara yang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang zalim, yang jahat terhadap diri kita? Yaitu jangan berdendam. Jangan dendam sama mereka. Jangan membalas tindakan-tindakan mereka. Jangan sakiti mereka. Jangan dibalas dengan fitnah, cacian dengan cacian, ini tidak baik. Maka dari itu kita tidak disarankan untuk membalas dendam kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Kemudian apa saran yang keempat atau sikap kita yang keempat terhadap orang yang benci kepada kita, zalim kepada kita, menyakiti kita, menjatuhkan harkat martabat diri kita. Dan yang keempat adalah doakan mereka dengan doa yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di di Taif. Ketika itu beliau hijrah dan berkunjung ke Taif. Sampai di Taif, Rasulullah disambut oleh penduduk-penduduk Taif itu dengan cacian, dengan hinaan. Apa kata orang Taif kepada Rasulullah? Ya kahin, ya sahir. Ya kahin itu artinya adalah wahai dukun, tukang ramal, wahai tukang sihir. Ketika itu datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Jibrilu sallallahu alaihi wasallam, faqala Jibrilu ila Rasulillah, maka berkata Jibril pada waktu itu kepada Rasulullah, haza al-waqt ya Rasulullah, ini waktunya ya Rasulullah. Apakah mau saya bolak-balikkan ini penduduk Taif seperti penduduk kaum Nabi Lut? Apakah mau saya hancurkan dan saya banjirkan seperti kaum Nabi Nuh? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril pada waktu itu? La ya Jibril, tidak wahai Jibril. Dan seketika itu Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasulullah? Allahumma yahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak mengetahui. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita dicaci, dihina, dijatuhkan harkat martabat diri kita, dan dipermalukan kita. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menzalimi dan menyakiti hati kita. Kita harus bahkan dianjurkan untuk mendoakan agar orang yang menyakiti hati kita itu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Ya, jadi memang seperti itu ya. Kalau ada yang menyakiti kita, kalau ada yang membuat kesalahan kepada kita, jangan dibalas ya Ustadz ya. Benar. Tapi doakan, tetap bersabar. Semoga juga apa yang yang melakukan kejahatan kepada kita itu bisa diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Benar. Baik Ustadz, kita buka di line telepon 0761251111. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar. Topik kita atau topik pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini ya, sikap jika kita disakiti oleh orang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Bapak, di mana? Samsul Hilal di Dumai, Mbak. Pak Samsul Hilal, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Silakan Pak Samsul Hilal. Selamat Bapak Ustadz. Iya Pak Samsul Hilal. Maaf lahir batin, sawal masih ada. Sama-sama Pak Samsul Hilal. Dari RRI juga. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin juga. Memang judul kita hari ini sangat menarik. Inilah pekerjaan dan perbuatan yang paling sulit bagi kita. Ini adalah sikap dan perbuatan Rasulullah nih. Sunnah. Tapi berat sekali kita untuk melaksanakannya. Kenapa? Orang berbuat jahat kepada kita, benci kepada kita, kita harus berbuat baik dan menyukainya. Ya Allah. Susah sekali nih. Saya temui nih orang menzalim ini. Dari bujang, bukan ngupat-ngupat Ustaz ya. Dari bujang bersama saya. Saya masak, dia makan. Pokok hari-harian begitulah. Hebat, elok. Ada pula hubungan tuh. Begitu. Kalau boleh tahu terus apa yang Pak Samsul Hilal lakukan? Yang saya rasakan ini berat sekali untuk ini. Mendoakan bisa, tapi mungkin kurang ikhlas mendoanya itu. Apa sebab? Jahat betul kan awak. Bisa makinya awak. Kekurangan kita dicerita sama orang lain. Kalau saya mau membalas tadi, satu yang dikeluarkannya kejelekan dan kekurangan kita, 15 saya bisa jawab. Begitulah. Tapi saya tak mau, insyaAllah. Yang jadi pertanyaan saya, apa ininya? Jalan keluar saya memaafkan dia ini apa? Oke, baik.
bagaimana dasar saya untuk tidak membalas, oke, tidak membalas. Tapi bagaimana sikap saya, betul kali saya dengan dia nih. Sampai 2-3 kali saya memaafkan salah dan dosa dia atau kezaliman dia. Tapi hari raya saya aja ke rumah dia. Itu pula. Memaafkan saya datang sama dia, lucu kan? Terima kasih banyak Ustaz. Semoga mendapat pencerahan. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang mengucapnyakannya gampang ya Ustadz. Maafkanlah ya dia yang sudah menyakiti begitu ya. Tapi kadang-kadang mempraktekkannya itu susah gitu ya. Apalagi mungkin kadang ada yang berprinsip kesabaran itu ada batasnya. Nah begitu Ustadz. Baik, kita buka di line telepon. Mungkin kita tampung 3 penelpon dulu. Nanti akan ditanggapi oleh Ustadz kita, Ustadz Alfian ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rani. Iya. Di Rumbai, Kak Rani. Baik, Bu Emma dengan Bu Emma, silakan. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, kan kita rasanya tidak ada apa-apa kesalahan apa yang kita perbuat Pak Ustaz. Tapi seringlah orang tua Pak Ustaz menghujat kita dengan kata-kata yang menyentuh dan menyentuh hati kita dan merusak perasaan kita gitu Pak Ustaz. Jadi selalu saya berdoa dikasih kesabaran dan keimanan dan keikhlasan Pak Ustaz. Tapi bagaimana lagi Pak Ustaz, sekali-sekali teringat juga ya Pak Ustaz, bagaimana lagi saya mau Pak Ustaz melupakannya Pak Ustaz. Itulah yang saya tanyakan kepada Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz dan Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai. Satu penelpon lagi pendengar, silakan 0761 25111 ya. Kita masih membahas sikap kita jika disakiti orang lain ini seperti apa. Tadi sudah diberikan pencerahan oleh Al Ustadz. Mungkin bagi Anda yang ingin lebih mendalam lagi ya, yang lebih ingin mendapatkan pencerahan lagi dari Al Ustadz, silakan 0761 25111. Anda juga bisa berkomentar atau melayangkan pertanyaan Anda melalui aplikasi kami di RRI Digital ya. Silakan Anda dengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru. Silakan tinggalkan kolom komentar Anda di sana ya, atau pertanyaan Anda mungkin seputar sikap kita jika disakiti orang lain dalam program Keluarga Sakinah. Tapi Ustadz, sambil kita menunggu penelpon, kita break sejenak ya Ustadz ya. Baik. Kita akan break sejenak, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Masjid selalu diidentikan dengan Kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan Kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, Kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, Kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama Kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah yaitu Kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau kubah surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini. Adek, sini mainan itu mainan abang, kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
Baik pendengar, kembali lagi dalam program Keluarga Sakinah Pro 1 RRI Pekanbaru. Kami masih membuka untuk Anda di line telepon di 0761 25111 ya. Kita juga disiarkan secara langsung atau live di YouTube channel RRI Pekanbaru, atau juga bisa Anda dengarkan kami melalui aplikasi digital di RRI Digital ya. Silakan Anda sampaikan di sana mungkin kolom komentar Anda atau tanggapan Anda terkait program Keluarga Sakinah ya. Baik, ada 2 pertanyaan tadi dari Bapak Samsul Hilal di Dumai dan juga Ibu Emma di Rumbai. Anda yang ingin bertanya langsung silakan juga. Kami masih buka di line telepon hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Ustadz, kita ada 2 pertanyaan, mungkin bisa ditanggapi secara langsung Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Kak Rani. Pertanyaan dari Pak Samsul Hilal dari Dumai. Apa jalan keluar agar saya bisa memaafkan dia? Betul. Baik, untuk Pak Samsul Hilal, pertama memang agak sulit kita memaafkan orang yang menyakiti kita, karena kita ini bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita diminta untuk berusaha atau berazam untuk memaafkannya. Lalu bagaimana cara agar kita bisa memaafkan dia? Pertama adalah kita harus legowo, menerima. Karena perbuatan, sikap orang lain yang jelek terhadap diri kita mungkin itu sudah ditentukan oleh Allah untuk menguji kesabaran kita. Kita harus redo, kita harus legowo. Kita kembalikan, ya mungkin bisa jadi ini adalah ujian Allah terhadap diri kita. Apa kata ulama di dalam kitab tasawuf itu disebutkan, Iza wajadta qalbaka radin anillah fa'lam annahu radin anka. Apabila engkau mendapatkan di dalam hati engkau itu radin anillah, menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu, termasuk orang yang benci terhadap diri kita, fa'lam, maka ketahuilah Allah redo kepada kamu. Jadi kunci pertama adalah kita harus let go, kita harus menerima, kita harus menerima bahwasanya itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk menguji kesabaran dan keimanan kita dengan mendatangkan orang-orang yang tidak suka terhadap diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Samsul Hilal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Sabarlah atas apa tindakan-tindakan mereka. Allah memberikan solusi, yaitu jauhi mereka dengan cara-cara yang baik. Kalau perlu ya kita tidak boleh terlalu dekat sama mereka atau hindari dengan cara-cara yang baik. Kita tidak boleh membalas dan lain sebagainya. Kemudian ini langsung juga ini menjawab pertanyaan Bu Emma. Allah menyuruh kita agar kita bisa memaafkannya dengan cara adalah wasabbih bihamdi rabbika. Allah menyuruh kita agar bertasbih. Kenapa dengan tasbih? Karena dengan tasbih itu bisa melembutkan hati kita, bisa menenangkan pikiran kita, bisa menenteramkan jiwa kita. Jadi kalau kita disakiti oleh orang, dicaci, dihina, ucapkan subhanallah, subhanallah, zikirlah. Mulai dari pagi sampai terbenamnya matahari. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu Rasulullah lakukan. Dan terbukti bahwasanya
psikologis yang baik, atau Rasulullah itu mentalnya sangat baik sekali. Ketika dia diserang, ketika dia dihina, ketika dia dicaci, dia tetap zikir kepada Allah, dia tetap mengingat Allah, dia tetap bertasbih. Dan itu terbukti terhadap diri dia yang sangat stabil. Dia tidak menjadi pemarah, dia tidak menjadi orang agresif, dia menjadi pribadi yang sangat tenang. Bahkan dia merupakan pribadi yang suka memaafkan sekalipun orang itu pernah membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Wahsy bin Harb. Nah, Rasulullah katakan pada waktu itu, saya telah memaafkan Wahsy bin Harb, tetapi saya tidak bisa menatap wajah Wahsy bin Harb. Artinya apa? Rasulullah memaafkan tetapi belum sanggup dia memandang orang yang telah membunuh pamannya ketika di medan pertempuran. Maka dari itu kita harus memaafkan dengan cara ya tentunya mengingat Allah agar hati kita tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ucapkan zikir-zikir kepada Allah, karena zikir bertasbih itu kan bagian dari zikir, dan zikir itu dapat mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa dan pikiran terhadap diri kita. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang, tentram, dan damai. Jadi ketika emosi kita bergejolak, ada orang yang memfitnah kita, bahkan ada orang yang sengaja memancing emosi-emosi kita, maka yang harus kita lakukan adalah wasabbih bihamdi rabbika. Kita harus bertasbih, kita harus berzikir. Agar apa? Agar Allah menstabilkan jiwa kita, agar Allah menenangkan hati dan pikiran kita. Nah, itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang memang sulit ya Ustaz. Sulit sekali. Siapa yang tidak pernah sakit hati di dunia ini? Semuanya pernah. Iya. Saya pun sering kali. Tapi kalau nggak dicoba ya Ustadz ya, Iya. bagaimana kita untuk meraih surganya Allah Iya. atau ridhonya Allah kepada kita Benar. ya. Baik pendengar, silakan 0761251111. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Dari siapa, di mana ini? Dari Pandu ini. Pak Pandu, silakan. Iya. Pak Pandu di mana? Ya, Pak Pandu di mana? di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Silakan Pak Pandu. Menambahkannya dikit jadi ingat gitu. Iya. Terus Pak Ibu tadi, Pak Samsul Silau juga ya. Mm-mm. Saya baca 3 buku, tapi di buku yang mana saya ragu, buku Hamka itu. Pribadi, Tasawuf Modern, Lembaga Budi. Tapi yang mana? Tapi tulisan itu saya ingat betul itu. Kata dia, kata Buya ini, membalas baik dengan baik hal yang biasa. Membalas baik dengan kejahatan perangai manusia yang serendah-rendahnya. Membalas kejahatan dengan kebaikan, itulah cita-cita manusia. Nah, jadi kita harus tumbuh kembangkan ini dalam kehidupan kita. Itu kata beliau itu. Dan beliau udah buktikan dengan Bung Karno kan. Iya. Memang berat berkorban untuk kejahatan itu kan. Membalas dengan kebaikan. Itu saya nitip itu baca buku Hamka aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Terima Pandu kasih, ya Pak di Pandu Pekanbaru. sudah Pak Pandu menambahkan. hanya menambahkan ya, bisa ditanggapi nanti Ustadz. Silakan 0761251111 pendengar, atau di 0811767391. Saya mungkin bacakan dari WhatsApp ya Ustadz ya. Ya. Ini ada yang masuk dari Ibu Sri ya, tapi tidak menyebutkan alamat. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana kalau kita ingin memberikan maaf tapi terlalu susah Ustadz, karena terlalu banyak yang sudah disakiti hati saya dan juga keluarga, terutama mungkin dalam mengambil hak-hak keluarga, dan itu yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Nah, ini seperti apa Ustadz? Mungkin ini adalah ada mungkin harta waris ya yang diambil oleh keluarga sendiri, dan ya itu sebenarnya mungkin hak dari Ibu Sri dan keluarga. Seperti apa gini? Bisa ditanggapi Ustadz? Oke, terima kasih Ibu Sri. Memang sangat sulit ya memaafkan orang yang mungkin
berbuat zalim kepada kita. Tapi perlu juga kita ketahui tindakan atau perbuatan mereka itu terhadap diri kita. Saya rasa itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita harus menerima ketentuan yang baik dan ketentuan yang tidak baik dari Allah. Makanya dari ulama tasawuf itu menyebutkan, iza wajadta qalbaka radin anillah, saya ulangi lagi, fa'lam annahu radin anka. Artinya, iza wajadta, apabila engkau menemukan di dalam hati engkau, radin anillah, menerima semua ketetapan Allah, baik itu yang tidak baik, baik itu ketetapan yang baik kamu terima, yang tidak baik kamu terima. Ada musibah kamu senyum, ada hinaan kamu tetap strong, ada cacian kamu tetap legowo. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu radin anka. Ketahuilah ketika kita sudah menerima keadaan itu, ketika kita dapat musibah kita tetap ingat Allah. Artinya kita tidak mencaci, mengumpat. Ketika kita dicaci oleh manusia kita tetap sabar, redo. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu radin anka. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah redo bersama engkau. Redo inilah yang sangat sulit ini, Mbak Rini. Karena redo itu kan kita harus legowo, kita harus menerima, kita harus menerima ketentuan dari Allah. Ada musibah kita terima, ada cacian, ada orang menzalimi kita terima, ikhlas lillahi ta'ala, kita redo. Fa'lam annahu radin anka. Ketika kita sudah menerima itu dengan lapang dada, maka ketahuilah Allah redo terhadap kamu. Dan orang masuk surga itu di dalam hadis Nabi bukan karena amalnya, tetapi karena redonya Allah. Kalau Allah sudah redo, mau apapun kita, Allah akan berikan. Tetapi kalau Allah tidak redo, maka ini yang sangat berbahaya terhadap kondisi kita. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW doa. Apa kata Nabi? Allahumma inna nas'aluka ar-ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ar-ridha, redoanmu. Setelah itu baru kita meminta surga. Jadi orang masuk surga sekarang ini bukan karena amalnya. Kalau Allah, banyak orang besok nih masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena redonya Allah. Dan itu terbukti. Ada perempuan yang mungkin pekerjaannya yang tidak baik, katakanlah perempuan yang sekarang itu Bu ya, melakukan tindakan asusila yang untuk mencari nafkah dia. Tetapi ketika dia menemukan seekor anjing dalam keadaan kehausan, dia memberikan minuman kepada seekor anjing, lalu dia meninggal dan wafat. Apa kata para ulama? Falaha al-jannah, maka dia dijamin oleh Allah masuk surga. Subhanallah. Tak tahu dia, amalan dia kan sehari-hari banyak orang menduga ini perempuan tidak baik. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang baik, berbuat baik kepada binatang tuh, berbuat baik dia, Allah jamin dia masuk surga. Apalagi sama manusia. Mungkin dengan kita memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, memaafkan kesalahan ayah dan ibu kita, memaafkan kesalahan abang kita, memaafkan kesalahan adik, teman, dan lain sebagainya. Bisa jadi dengan cara kita memaafkan mereka, Allah redo dengan kita. Amin. Oleh karena itu, jangan sampai kita membalas tindakan kejahatan orang terhadap diri kita dengan melakukan balasan dengan tindakan kejahatan juga. Jangan sampai kita membalas
fitnahan orang terhadap kita dengan kita membalas dengan fitnahan mereka, nanti khawatir Allah tidak ridho terhadap diri kita. Bisa jadi itu adalah merupakan ujian Allah terhadap diri kita. Ya. Dan bisa jadi itu merupakan ujian dari Allah terhadap diri kita. Apakah kita mampu bersabar? Apakah kita mampu ridho terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita atau tidak? Baik, kita buka penelpon terakhir kita di pagi menjelang siang ini ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi tambah Mbak ya. Iya, Alhamdulillah di Dumai Mbak. silakan Bapak. Jadi begini Mbak. Ustaz, Ya Pak Samsul. saya yakin memang ridho Allah ini susah kita dapati. Saya capek kali melihat kekalaku dia. Di WA grup dia bilang, kau itulah anak kau yang gadis tua, yang lelaki jadi budak lapuk. Padahal anak saya itu kerja di Jakarta, kerja di sini. Anak sekarang ini kan kerja mobil di dulunya, sampai 5 tahun bayar. Jadi sakit hati kali saya, ya Allah. Satu lagi, kalau saya mau Ustaz melawannya Ustaz, pikir aja saya balas. Bapak orang nak gampang kau. Kau tak sadar dulu, kau dulu suka bujang makan minum rumah aku. Tapi aku, ya Allah, semoga Allah bertunjuk dengan saya Ustaz. Ya. Amin. Saya udah minta maaf, saya pula minta maaf ke dia. Dia pun, aduh, tengok ayo kita tanding harta yo. Aku tahun ini naik haji aku, udah 3 tahun tak jadi naik haji. Tengok aja kau, bulan Desember tahun 2000 tuh, naik esok ke Pajero, tegak rumah aku. Tapi Allah balas lain Ustaz. Saya diantar Allah cari menantu, bukan Pajero, Fortuner rumah saya. Saya sedih Ustaz. Baik. Hidupnya biasa, saya pegawai negeri sama dengan dia. Pegawai dia pun saya membantu nolongkan dulu Ustaz. Baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Astagfirullahaladzim. Mohon Pak Ustaz, terima kasih atas Yang pencerahannya. sabar ya, Pak Samsuhila, RRI ya. tetap kembangkan yang gini ini, tetap kembangkan RRI termasuk kepada masyarakat. Makasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai terisak-isak ya, Ya, Pak Samsul Hilal, karena memang ya Allah. rasa ingin memaafkan, Ya. tapi ya yang bersangkutan masih saja begitu ya Ustadz ya. Ya, Nah ya. ini yang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri dalam hidup kita begitu Benar. Ustadz. Bisa kasih pencerahan lagi kepada Pak Samsul Hilal? Silakan Ustadz, sekaligus juga menutup kebersamaan kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Pak Samsul Hilal. Pak Samsul Hilal orangnya baik sekali, itu terbukti karena beliau menangis, sedih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Sedih bukan berarti kalah ya Ustadz, Iya, tapi itu bukan sedih, berarti sedih, mungkin ungkapan sedih. Pak Hilal sebenarnya sayang sekali nih sama orang ini. Betul. Tapi karena perilaku perbuatan orang ini sama Pak Samsul Hilal membuat Pak Samsul Hilal sangat sedih, mengingatkan memori-memori yang lalu. Saran saya kepada Pak Samsul Hilal, tetap jadi orang yang baik, tetap jadi Pak Hilal yang baik, tetap dekat dengan Allah, tetap bersabar dan doakan mereka yang menyakiti Pak Hilal. Mungkin dengan kesabaran Pak Hilal ini sekarang anak-anak Pak Hilal menjadi sukses. Amin. Kita nggak tahu itu Kak ya. Rezekinya berbeda-beda ya Iya, Ustadz. saya terbukti ya, banyak di kampung itu saya lihat emaknya dicaci, direndahkan, kadang ada anak yatim direndahkan. Tapi 20 tahun, 30 tahun kemudian saya lihat anak-anak ibu ini yang sukses, bekerja, padahal waktu kecil susah, tapi karena ibunya tidak pernah membalas. Dia sabar aja. Apa kata orang, aduh pergi pesta anak dibawa rame-rame, mau makan atau apa, dia sabar aja ditahannya. Anak-anaknya pun sabar juga, sabar juga melihat emak dia nih. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal yang baik untuk kita ya Ustadz ya. Karena memang
rezeki seseorang itu tidak ada yang tahu. Dari kesabaranlah kita bisa memperoleh rezeki. Mungkin enggak saat ini, tapi mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun kemudian gitu ya Ustaz. Ya, nggak tahu kita nasib orang. Makanya kita harus berbuat baik sama orang, jangan balas dendam. Ya itulah. Baik. Mungkin sekaligus closing statement Ustadz bisa memberikan juga semangat untuk para pendengar kita ini ya, agar jangan membalas kepada orang yang menyakiti kita. Bagaimana nih Ustadz? Baik, terima kasih Kak Rani. Terakhir, kesimpulan dari tausiah kita pada hari ini adalah jangan pernah kita membalas orang yang menyakiti kita, kemudian doakan mereka yang baik. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah terhadap diri kita. Amin. Agar kita kelak nantinya terbiasa, dan mudah-mudahan dengan kita sabar, dengan kita bertahan, dengan kita menjadi pribadi yang baik, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan terhadap diri kita dan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Alfiandri Setiawan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, jadilah pribadi-pribadi yang baik, yang memaafkan dan tidak pernah dendam kepada orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kami ucapkan atas tausiahnya, atas pencerahannya pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi amal yang baik untuk kita pendengar. Anda yang ingin menyimak kembali obrolan kita pada program Keluarga Sakinah ini, Anda bisa simak di YouTube channel RRI Pekanbaru ya, dalam program Keluarga Sakinah, atau misalnya Anda juga bisa share ya ke media sosial Anda di YouTube channel RRI Pekanbaru. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pendengar. Semoga ini juga bisa kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Rani Januari ini pamit undur dalam program Keluarga Sakinah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.